Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dini Desviani Fatimah dari kelas BK 3A dengan NIM C208 6201082. Di sini saya akan menyajikan sebuah video terkait reflection to feeling. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam reflection to feeling ini. Yang pertama, dalam mempraktekkan kita harus memberikan diam penuh perhatian kepada seorang klien. Dan yang kedua, kita perlu memparafrasekan perasaan yang dirasakan oleh klien. Dan yang ketiga, kita perlu memberikan feedback terhadap reflection to feeling tersebut. Nah, yang keempat, yang terakhir itu harus menanyakan apa kemauan yang diinginkan oleh seorang klien tersebut, berupa harapan ataupun keinginan-keinginan dari dirinya sendiri, seperti itu. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja simak videonya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh, iya. Sebelumnya saya sudah menerima e-taking form terkait sesi konseling kali ini. Iya. Apakah Anda sudah siap? Iya, siap. Oke. Di sini tersedia beberapa sofa. Ya. Nah, kamu tinggal pilih tempat duduk mana yang di mana kamu duduk di situ itu kamu merasa nyaman ketika kamu mengalami atau menjalani sesi konseling. Di sebelah sini boleh? Boleh sekali, Bang. Terima kasih. Untuk selanjutnya, menurut kamu saya itu harus duduk di mana sehingga ketika kita menjalani sesi konseling kamu merasa nyaman ketika berkomunikasi bersama saya? Di sebelah sini saja. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Dini Desviani Fatimah sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya di program studi bimbingan dan konseling. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam sesi konseling kali ini. Sebelumnya saya melihat Anda seperti ada beban. Ada apa? Ya betul, saya memang punya sedikit ragu seperti itu. Terkait apa? Terkait ya masalah keluarga, sekolah, kurang lebih seperti itu. Tapi saya melihat Anda gitu ya, meskipun mempunyai suatu permasalahan, tetapi Anda bisa masih tersenyum, kemudian pakaian pun rapi, ya masih terlihat semangatnya seperti itu. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu latar belakang Anda itu seperti apa? Ya boleh. Bisa diceritakan sedikitnya bagaimana? Saya sekarang kuliah juga di Telkom University, seperti itu. Saya baru semester 1 sekarang, seperti itu Pak. Dan dengan dunia kuliah saya yang baru, saya merasa banyak kesibukan baru juga. Belum lagi ada beberapa masalah keluarga seperti itu sekarang. Sebelumnya saya sudah menerima info konseling kan ya. Apakah itu yang mengisinya kamu atau bukan? Iya, saya. Apakah Anda pernah mengalami sesi konseling bersama orang lain selain ini? Belum Kak. Oke, berarti sebelumnya ya saya di sini akan memberitahu kamu terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling itu adalah salah satu proses membantunya seorang konselor pada klien. Konselor itu saya dan klien itu adalah kamu gitu ya. Untuk memecahkan suatu permasalahan, misalnya kamu punya masalah, saya bantu untuk mencari solusinya gitu, agar kamu nantinya ya udah dari sini itu bisa menemukan pencerahan, bisa melangkah lebih jauh gitu ya. Kemudian kamu itu tidak berkecimpung terus dalam permasalahan kamu gitu. Ya, jadi nanti harapannya kalau misalnya kamu udah dari sini, kamu itu bisa hidup normal kembali. Dalam artian kamu tidak ada dalam pemikiran masalah tersebut gitu. Apakah mengerti? Iya. Apa yang saya sampaikan? Iya. Sampai sini. Nah,
sebelumnya di sini juga ada yang kamu perlu ketahui ya terkait sesi konseling. Nah, dalam sesi konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi di mana kamu memberikan atau ya memberikan pengetahuan atau memberikan pengalaman, memberikan suatu permasalahan kepada saya, nanti saya itu tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Jadi yang mengetahuinya itu hanya kita. Seandainya nanti ada orang lain yang ingin mengetahui hal ini, apakah dibolehkan atau siapa saja yang dibolehkan oleh kamu? Kalau misalnya orang tua saya bertanya, ya mungkin gak apa-apa, bisa dikasih tahu ya sama mereka. Soalnya kalau saya ngomong langsung juga komunikasi sama orang tua mungkin kurang, jadi saya harap juga kita bisa menjadi jembatan apa yang dapat mengartikan saya sama orang tua saya, mungkin seperti itu. Ya, mungkin jadi ya nanti kalau misalnya orang tua nanya baru saya sampaikan. Kalau misalnya tidak, ya sudah, hanya kita saja yang tahu ya rahasia ini. Sebelumnya ya sebelum kita memasuki sesi konseling, apakah ada yang ditanyakan dulu kepada saya? Perihal ini biasanya konselingnya dilakukan berapa kali ya Kak? Kalau itu ya sesi konseling itu dilakukan selama minimalnya itu 3 sesi. Dalam per sesinya itu kita menjalani selama 60 atau 90 menit seperti itu. Untuk memaksimalkan 3 atau 4 kali kamu datang ke sini ya, untuk melihat perkembangan kamu. Ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya tidak, Kak, sudah cukup. Sebelumnya untuk masuk ke sesi konseling kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang ingin kamu selesaikan dalam sesi konseling kali ini untuk pertama kali? Saya ingin menyelesaikan masalah saya di keluarga, mungkin karena sekarang tuh saya merasa kayak capek, merasa bingung. Keluarga saya tuh apa ya, nyalahin saya terus, saya selalu salah juga di rumah. Kayak ibu saya di rumah marah-marah terus, saya kerja ngebantu beliau tetap kena omel, nggak kerja juga tetap saya diomelin. Terus saya harus ngurus adik saya juga gitu, kayak gitu Kak. Jadi kamu itu bingung ya, merasa bingung untuk menempatkan diri kamu itu harus bagaimana di keluarga. Iya, seperti itu. Lalu selain itu juga kan saya sekarang maba, baru banget kuliah. Pasti otomatis tugas saya selain tugas rumah kayak ngurus adik, bantuin orang tua, saya juga ada tugas kuliah yang baru mungkin, dan banyak tugas kuliah saya. Jadi saya juga antara harus membagi waktu sama ngurus orang tua, ngebantuin orang tua, saya harus kuliah juga. Terus sisi lain perekonomian juga bisa dibilang rada kurang gitu, dan karena itu saya jadi harus ngebantu keluarga, ngebantu ibu saya khususnya buat apa ya, mencukup gitu perekonomian keluarga seperti itu. Dan saya merasa kalau sekarang tuh emang udah capek aja gitu Kak. Ya, kamu itu merasa kedua-duanya itu adalah tanggung jawab kamu ya, sehingga kamu itu sulit membagi waktu, memanage waktu kamu. Sebelumnya saya boleh tahu nggak aktivitas kamu itu dalam membantu orang tua, yang membantu perekonomian keluarga itu seperti apa aja? Ya biasanya di rumah kalau bantu orang tua ya kayak beres, sapu lantai, cuci piring kayak gitu. Terus kalau kayak ngebantuin jahit adik saya kayak gitu kalau di rumah. Terus kalau saya ngebantu perekonomian keluarga saya tuh kayak saya berjualan makanan kayak gitu. Terus saya juga kayak mulai merintis usaha kayak apa ya, bikin brand sendiri makanan mungkin kayak gitu sekarang. Tapi yang namanya usaha kan Kak ada naik turunnya kayak gitu. Mungkin karena sekarang juga saya lagi capek, lagi banyak pikiran, saya ngerasa usaha saya juga udah mulai turun. Dan di sisi lain karena saya nggak bisa mencukupi keluarga saya, ibu saya juga malah tambah marah-marah terus, nggak bisa ngertiin keadaan saya gitu Kak. Ya, usaha kamu itu sampai sekarang yang menurut saya sendiri itu udah bagus banget. Lalu harapan apa sih yang kamu inginkan untuk kedepannya gitu? Ya pastinya saya pengen yang pertama ibu saya mengerti dulu ya, keluarga saya mengerti dulu sama kebingungan saya, sama kesibukan saya, sama rasa lelah saya.
Terus saya juga pengen lebih dihargain gitu sama ibu saya atas apapun yang saya lakukan, apapun yang saya capai, apapun yang saya dapat. Saya pengen ibu saya tuh lebih menghargai saya juga, entah itu saya membantu beliau di rumah atau dalam membantu perekonomian keluarga gitu. Saya emang pengen lebih dihargai dan dikasih apresiasi. Terus saya juga pengen apa ya, bisa lebih manage waktu saya gitu, antara emang kapan harus kuliah, kapan saya harus berjualan, kapan juga saya harus membantu ibu saya di rumah kayak gitu. Oh iya. Dapat disimpulkan ya bahwa kamu itu nantinya tuh pengen ibu kamu tuh lebih memahami kamu, terus mengapresiasi apa yang telah kamu kerjakan ya gitu ya. Kemudian kamu juga pengen hidup kamu itu lebih baik dalam memanage segala hal gitu ya. Seperti itu.